Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan terbaru pada Selasa 30 April menyatakan tetap akan melakukan serangan ke Rafah, Palestina. Menurut Netanyahu, penyerangan ke Rafah tidak akan menunggu kesepakatan dalam perundingan gencatan senjata yang saat ini tengah berlangsung. Rencana Netanyahu ini pun mengabaikan keselamatan dari ratusan ribu warga sipil Palestina yang berlindung di Rafah. Pernyataan Netanyahu ini muncul berselang beberapa jam sebelum Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Israel. Adapun maksud kedatangan Blinken adalah untuk memajukan perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Sikap Netanyahu tersebut tampaknya dimaksudkan untuk menenangkan mitra pemerintahannya yang nasionalis. Sebagaimana diketahui, Netanyahu saat ini tengah menghadapi tekanan dari mitra pemerintahannya untuk tidak melanjutkan kesepakatan yang mungkin mencegah Israel menginvasi Rafah. Pemerintahan Netanyahu bisa terancam bila dirinya menyetujui kesepakatan tersebut. Pasalnya, anggota kabinet garis keras menuntut serangan terhadap Rafah. Adapun rencana serangan ke Rafah telah dikecam oleh mitra sekutu Israel, Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan ini berisiko besar terhadap keselamatan warga sipil di sana. Israel memilih tidak mengirimkan delegasi ke Kairo, Mesir untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata. Menurut pejabat diplomatik Israel, dalam keterangan pada Selasa 30 April, saat ini pihaknya tengah menunggu jawaban Hamas atas tawaran gencatan senjata terbaru. Tawaran itu mencakup jeda pertempuran selama 40 hari dan kemungkinan pembebasan ribuan tahanan Palestina dengan imbalan sandera Israel. Israel juga dilaporkan membuat konsesi dramatis termasuk mengurangi jumlah sandera yang ingin dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan. Menurut pejabat tersebut, Israel menunggu jawaban dari Hamas hingga Rabu 1 Mei malam. Adapun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diketahui tiba di Tel Aviv pada Selasa malam selesai kunjungan ke Riyadh, Arab Saudi. Kunjungan Blinken untuk kesekian kalinya ke Tel Aviv selama masa perang Hamas dan Israel ini untuk membantu menengahi normalisasi Arab Saudi dan Israel, serta untuk gencatan senjata Hamas serta Israel. Adapun sebelumnya dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi, Senin 29 April, Blinken menyebut satu-satunya hal yang menghalangi rakyat Gaza dan gencatan senjata adalah Hamas. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan pada pertemuan yang sama bahwa Hamas harus menerima kesepakatan untuk gencatan senjata berkelanjutan selama 40 hari. Untuk diketahui, saat ini Israel tengah bersiap melakukan invasi ke Rafah yang jadi tempat pelindungan bagi setengah lebih penduduk Gaza. Belakangan ini muncul kabar soal penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu ini berkaitan dengan tuduhan kejahatan perang di Gaza. Terkait dengan rumor ini, para pejabat Israel dilaporkan tengah khawatir jika surat penangkapan tersebut benar dikeluarkan oleh ICC. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, memperingatkan kedutaan besar Israel untuk meningkatkan keamanan atas risiko gelombang antisemitisme yang parah. Katz juga meminta ICC untuk menahan diri tak mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu. Netanyahu sendiri melalui akun media sosial X telah memberikan responsnya pada Jumat 26 April lalu. Ia berujar Israel tidak akan pernah menerima upaya apapun yang dilakukan oleh ICC. Ancaman penangkapan ini pun dianggap Netanyahu sangat keterlaluan. Ia pun menyatakan tidak akan tunduk pada ICC dan tetap memerangi Hamas dengan dalih membela diri. Terkait dengan upaya ini, Rusia memberikan kecamannya pada Amerika Serikat yang jadi sekutu Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam keterangannya membandingkan sikap Amerika Serikat selesai ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk Vladimir Putin. Kala itu, Amerika Serikat mendorong penuh ICC untuk menangkap Putin terkait tudingan melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal ke Rusia. Namun kini, Amerika Serikat malah turun tangan untuk Netanyahu dan Israel. Zakharova lantas menyebut sikap AS tersebut tidak masuk akal secara intelektual.
Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.